Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zilano Verma dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas D dengan NIM G1D121214. Di sini saya akan menjelaskan pelayanan kesehatan masyarakat primer dan pembangunan kesehatan di Indonesia. Dosen pengampu Ibu Lian Nurdini SST MK. Pelayanan kesehatan primer. Pelayanan kesehatan primer merupakan faktor penting untuk mewujudkan kesehatan masyarakat yang telah menjadi indikator penting pembangunan negara. Oleh karena itu, kehadiran pelayanan kesehatan primer yang layak, bermutu, dan berkeadilan finansial sangatlah dibutuhkan. Menurut WHO, pelayanan kesehatan primer adalah segala jenis pendekatan pelayanan kesehatan yang didasarkan oleh kebutuhan dan hak individu, keluarga, maupun komunitas. Perlu dipahami bahwa kehadiran pelayanan kesehatan primer melandaskan pada prinsip kesehatan adalah hak asasi manusia yang bisa diakses oleh semua orang, bukan hanya perihal pengendalian penyakit semata. Prinsip ini ditekankan kembali melalui Deklarasi Alma-Ata di tahun 1978 yang diteruskan oleh Deklarasi Astana pada 2018. Keduanya menyatakan bahwa kehadiran pelayanan kesehatan primer adalah cara paling efektif dan efisien untuk mencakup cakupan kesehatan semesta dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Upaya kesehatan primer. Upaya kesehatan primer terbagi menjadi dua. Yang pertama, pelayanan kesehatan perorangan primer atau PKPP. Yang kedua, pelayanan kesehatan masyarakat primer atau PKMP. Yang pertama, pelayanan kesehatan perorangan primer adalah pelayanan kesehatan di mana terjadi kontak pertama secara perorangan sebagai proses awal pelayanan kesehatan. 1. Sarana utama PKPP terdiri dari A. Puskesmas, klinik pratama, praktek dokter atau dokter gigi, praktek perawat atau home care, praktik bidan, praktik fisioterapi, pengobatan tradisional, alternatif dan komplementer yang secara ilmiah telah terbukti keamanan dan khasiatannya. Sarana pelayanan bergerak atau ambulatori. Kedua, sarana penunjang PKPP terdiri dari unit farmasi puskesmas, laboratorium klinik, radiologi, apotek, toko obat, dan optik. Tugas PKPP adalah melaksanakan UKP tingkat pertama. Dalam melaksanakan UKP tingkat pertama, puskesmas wajib memberikan pelayanan dalam 24 jam setiap hari. Perizinan PKPP adalah A. Puskesmas dan klinik pratama diterbitkan oleh Bupati Wali Kota atas rekomendasi organisasi perangkat daerah yang menangani kesehatan. B. Sarana kesehatan tingkat pertama lainnya yang diterbitkan oleh organisasi perangkat daerah yang menangani kesehatan. 6. Pembiayaan PKPP milik pemerintah daerah, kabupaten, atau kota berasal dari A. Belanja modal, B. Belanja operasional. Pembiayaan PKPP milik masyarakat atau swasta, A. Masyarakat atau swasta, B. Hibah. 8. Tenaga kesehatan PKPP terdiri dari dokter atau dokter gigi, perawat, bidan, fisioterapis, ahli gizi, tenaga kefarmasian, analisis kesehatan, rekam medis, radiografer, refraksionis. 9. Hubungan kerja PKPP. A. Pembinaan dan supervisi teknis administrasi dan manajemen PKPP dilakukan oleh organisasi perangkat daerah. B. Pembinaan dan supervisi teknik medis dan penunjang medis PKPP dilakukan oleh organisasi perangkat daerah. Kedua, pelayanan kesehatan masyarakat primer adalah pelayanan peningkatan dan pencegahan tanpa mengabaikan pengobatan dan pemulihan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat. PKMP di tingkat desa atau kelurahan. Yang pertama, sarana pelaksanaan PKMP di tingkat desa atau kelurahan adalah pos UKM desa atau kelurahan. Yang kedua, lembaga PKMP di tingkat desa atau kelurahan adalah unit pelayanan pemerintahan desa atau kelurahan. Yang ketiga, tugas PKMP di tingkat desa atau kelurahan adalah melaksanakan PKMP di wilayah desa, melaksanakan surveillance, pencatatan, dan pelaporan secara berjenjang. Yang keempat, perizinan PKMP di tingkat desa atau kelurahan dikeluarkan oleh organisasi perangkat daerah yang menangani urusan kesehatan. Selanjutnya, tenaga kesehatan PKMP di tingkat desa atau kelurahan terdiri dari perawat, bidan, tenaga D3 kesehatan masyarakat, penyuluh kesehatan atau sanitarian.
8. Hubungan kerja PKMP di tingkat desa kelurahan, pembinaan dan supervisi teknis pos PKMP di tingkat desa atau kelurahan dilakukan oleh Puskesmas. Kinerja pos PKMP di tingkat desa atau kelurahan merupakan bagian dari kinerja jaringan UKM desa atau kelurahan sekecamatan. 9. Pelaksanaan PKMP oleh tenaga kesehatan PKMP di tingkat desa atau kelurahan dapat melibatkan LSM. 10. Pelaksanaan PKMP oleh tenaga kesehatan PKMP di tingkat desa atau kelurahan dapat dilakukan di luar jam kerja atau hari kerja, didukung oleh sumber daya yang memadai berupa pembiayaan, logistik, dan sarana prasarana. Selanjutnya, PKMP di tingkat kecamatan. Yang pertama, sarana pelaksana PKMP di tingkat kecamatan adalah Puskesmas. Lembaga PKMP di tingkat kecamatan adalah unit pelaksana teknis organisasi perangkat daerah yang menangani urusan kesehatan. Yang ketiga, tugas PKMP di tingkat kecamatan adalah A. Melaksanakan PKMP di wilayah kerja, menerima dan menindaklanjuti rujukan, melaksanakan surveillance, pencatatan, dan pelaporan secara berjenjang. Keempat, perizinan PKMP di tingkat kecamatan diterbitkan oleh Bupati atau Wali Kota. 5. Pembiayaan PKMP di tingkat kecamatan berasal dari belanja modal atau APBD dan belanja operasional APBD. Kesehatan PKMP di tingkat kecamatan terdiri dari perawat atau sarjana keperawatan, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, sarjana kesehatan masyarakat, penyuluh kesehatan, dan sanitarian. 7. Hubungan kerja PKMP di tingkat kecamatan adalah A. Pembinaan dan supervisi teknis pos PKMP di tingkat kecamatan. Kinerja pos PKMP di tingkat kecamatan merupakan bagian dari kinerja jaringan UKM kecamatan sekabupaten atau kota. C. Koordinasi jaringan PKMP sekabupaten atau kota. 9. Pelaksanaan UKM oleh tenaga kesehatan PKMP di tingkat kecamatan dapat dilakukan di luar jam kerja dan atau hari kerja, didukung oleh sumber daya yang memadai berupa pembiayaan, logistik, dan sarana prasarana. Selanjutnya, strategi pembangunan kesehatan. Yang pertama, pembangunan nasional berwawasan kesehatan. Kedua, pengembangan upaya dan pembiayaan kesehatan. Ketiga, pemberdayaan masyarakat dan daerah. Keempat, penanggulangan keadaan darurat kesehatan. Dan yang kelima, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan. Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi, menurunnya angka kematian ibu, menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita. Sekian materi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.